kamu bisa dipercaya, kamu nggak panik, nggak kabur, dan barang sampai dengan aman. Itu penting banget buat bisnis kita. Waduh, jangan senang dulu Fadil. Ini bukan kerjaan antar bakso. Karena itu, saya kasih kamu tugas berikutnya. Tapi yang ini lebih besar, nggak kayak semalam yang nggak seberapa itu. Ini udah mulai masuk gelombang. Gelombang? Maksudnya tsunami maksudnya... Tenang Fadil, masih kerjaan yang sama kok. Cuma ini lebih gede dikit. Kamu yang jemput barang kita di pelabuhan besok. Nah bener, ini bos mafia lokal. Kalau kerjaannya rapi, tipnya bisa bikin kamu bisa liburan ke Bali bareng istri. Hah? Liburan di Bali? Iya, Bali. Tapi ingat, kerjaan ini bukan buat orang penakut. Kalau kamu goyah, semua bakal runtuh. Makanya saya pilih kamu Fadil. Kamu punya muka polos yang gampang dipercaya. Mata-mataan gak bakal curiga sama kamu. Liburan di Bali emang keren. Apalagi kalau naik pesawat. Saya belum pernah tuh naik pesawat. Tapi kalau ketahuan polisi, saya bukan naik pesawat, tapi naik mobil tahanan. Bang, boleh jujur nggak? Saya semalam sempat mikir, sepertinya saya nggak bisa lama-lama di kerjaan ginian. Saya cuma butuh duit buat makan, bukan jadi legenda kriminal. Fadil, dengerin saya baik-baik ya. Kamu udah terlanjur masuk ke lingkaran ini. Kalau kamu keluar sekarang, bukan cuman kamu yang kena, istri kamu juga bisa susah. Aduh, gimana ya? Ini demi Dea sih. Udah Fadil, kamu jalanin aja dulu. Udah terlanjur basah juga. Anggap aja ini magang gelap. Magang apaan model gini? Saya aja deg-degan bawa paketnya. Dengar baik-baik Fadil. Kerjaan ini cuman kamu yang bisa. Pembelinya gak suka banyak orang. Kamu langsung meluncur ke lokasinya saja. Sama kayak kemarin. Tapi ini lebih serius. Saya tahu kamu butuh duit. Istri kamu butuh makan. Hidupmu butuh perubahan. Ini kesempatan kamu Fadil. Orang lain harus diungkir balik. Kamu cukup nganter paket. Duit ngalir deras. Ngerti? Baiklah bang, saya ambil kerjaannya. Asik, kurir kita naik level nih. Mantap Fadil. Bagus, saya suka anak muda yang cepat ngerti dan penuh perjuangan. Sekarang kamu eksekusi barangnya. Malamnya kita jadi orang kaya. Ya Tuhan, saya makin dalam nih, makin susah keluar. Ini bukan kerjaan yang saya impikan. Ini kayak lubang pasir hisap. Tapi ya mau gimana lagi? Semua kerjaan punya resiko. Ya udah, sekarang kamu jemput barangnya. Nanti saya WA titik lokasi pasnya. Jemput barang? Di mana bang? Di daerah Pelabuhan Lama, orangnya udah nunggu. Kamu jangan telat. Kalau telat, bukan cuma barangnya yang hilang, kepala kamu juga bisa ikut hilang. Ngerti? Iya, ngerti bang. Anjir, makin dalam aja kerjaan ini. Udah, berangkat sekarang. Mereka udah nungguin di sana. Jangan bikin saya kecewa, Fadil. Siap bang, saya udah masuk terlalu jauh. Tapi kalau saya mundur sekarang, saya belum punya apa-apa. Waduh, ternyata ada ya barang haram di tempat umum gini. Tapi kok nggak ada orang ya? Sepi banget. Atau pelabuhan ini udah nggak terpakai? Kalau gini saya bingung harus kemana. Nah, pasti itu tuh orangnya. Tampannya sih seperti mafia. Hoi, siapa kamu? Saya Fadil bang. Kamu kurirnya? Iya bang, saya disuruh jemput paket. Katanya udah siap. Siapa yang suruh? Nama bos kamu siapa? Bang Ucok. Ucok ya? Ucok. Banyak yang ngaku kerja buat si Ucok. Saya nggak ngaku-ngaku bang, sumpah. Ini alamatnya sesuai kok. Kalau abang nggak percaya, saya telepon Bang Ucok aja sekarang. Tenang dulu bocah, saya cuma notice kamu banyak mata-mata akhir-akhir ini. Kita nggak mau ada tikus masuk sini. Waduh, saya bukan tikus bang. Paling pinter juga kucing kampung. Kamu baru ya di dunia gelap ini. Mukanya kayak bocah lulusan SMA kemarin sore.
Hehe, iya bang, lulusnya emang sore, wisudanya pagi. Hahaha, oke bocah. Kalau kamu bener kurirnya Ucok, kamu pasti tahu kode. Ode? Iya, kode. Coba jawab. Ucok kalau nelpon, orangnya selalu bilang apa? Kode apa bang? Saya nggak tahu apa-apa. Waduh, Hahaha, santai bocah. Bercanda doang. Saya cuma mau ngetes mental kamu. Kalau panik, ya udah pasti kamu mata-mata. Tapi kamu, paniknya lucu banget. waduh, bang, jangan main begitu bang. Saya deg-degan nih. Saya baru di dunia ini. Udah. Ikut saya ke dalam. Barangnya udah siap. Tapi ingat, sekali kamu bikin gerakan aneh, kamu nggak bakal bisa pulang dalam keadaan utuh. Iya bang, saya nggak akan gerak kok. Palingan cuman lari. Gila, tempatnya gelap banget. Kalau ada polisi nongol, saya kabur kemana nih? Itu ya anak barunya. Nih bos, kurir barunya Bang Ucok. Sini kamu. Bocah ini mukanya polos banget. Kayak tukang antar galon, bukan kurir kita. Hehehe, ya saya emang lebih cocok bawa galon daripada paket ginian bang. Udah bos, ini bocah lucu. Tapi katanya Ucok yang turunin sendiri. Kalau emang si Ucok yang suruh, berarti kamu orang kepercayaan dia. Tapi di tempat kita, kepercayaan itu nggak gratis. Iya bang. Ini isinya bukan barang mainan. Sekali kamu gerak salah, satu komplotan bisa kena. Saya ngerti bang, saya cuma kurir jalan antar pulang. Pintar, tapi sebelum kamu bawa ini, kita harus tes satu hal. Anjir, ini serius, bukan level kasus kelas bawah lagi. Kalau kamu bener-bener kurir, kamu nggak bakal panik lihat ini. Kalau kamu mata-mata, biasanya langsung gemetaran. Hehehe, biasa aja bang. Saya dulu juga sering angkat gas 12 kilo. Ini mah enteng. Hahaha, gas 12 kilo katanya. Bos, ini bocah bukan mata-mata. Palingan tukang warung yang salah jalur. Lucu juga kamu bocah. Tapi ingat, mulai sekarang hidup kamu nggak sesantai tukang galon. Salah satu orang kita hilang minggu lalu karena alamatnya salah. Saya nggak mau itu kejadian sama kamu. Siap bang. Saya nggak bakal salah alamat. Saya pakai Maps Premium kok. Oke bocah, ini barangnya. Jangan sok jago. Jangan buka isinya. Dan jangan bikin kami nyari kamu. Saya makin terjerumus ke dalam nih. Bukan lagi main-main. Sekali salah langkah, tamat riwayat Fadil. Santai bocah, gampang kok. Kalau kamu selamat malam ini, minggu depan kita ajak kamu ikut makan kambing bakar bareng bos. Makasih bang, kambing bakar atau saya yang kebakar nih? Ya udah, cabut sana. Ngapain masih di sini? Atau nungguin polisi yang jemput ya? Buset, iya bang, saya cabut. Mari bang.